Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan simulasi pada rangkaian register, yaitu yang pertama kita lakukan adalah register berjenis SISO. SISO adalah register yang bekerja dengan satu masukan dan satu keluaran. Ya, fungsinya untuk mendelay, untuk melakukan delay pada timer atau rangkaian. Oke, bagaimana konsep delay yang dilakukan pada register? Mari kita coba. Oke, yang pertama adalah SISO non feedback. Ya, ini adalah SISO yang tanpa feedback atau tidak mengalami feedback. Bagaimana tidak mengalami feedback itu? Yaitu sekarang kita nyalakan D-nya. Kemudian kita jalankan clocknya, dibuat berdetak sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, nilainya akan menjadi 1 setelah 3 kali. Nah, sekarang kita coba akan mendetakkan clocknya sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ternyata nilainya tetap menjadi 1 atau tidak mengalami pembalikan. Sekarang adalah SISO dengan feedback. Di sini tidak ada masukan D-nya, tapi langsung pada nilai key aksen di akhir rangkaian register. Oke, kita jalankan sebanyak, tadi kan sudah pertama, kedua, sekarang ketiga. Nah, nilainya akan menjadi 1. Nah, sekarang kita akan lakukan clock sebanyak 3 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, nilainya akan kembali ke 0. Jadi ketika 3 kali detak clock, maka SISO nilainya akan berubah. Jika kita dihubungkan pada timer yang timernya itu periodenya 1 detik, maka fungsi dari SISO ini adalah mendelay timer sebesar 3 detik. Itu adalah fungsi SISO. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai timing diagramnya? Kita cari pada logic analyzer. Ya, kita cari di bagian instrumen. Di sini ada banyak instrumen, kita pilih logic analyzer. Oke. Kemudian kita hubungkan ke clock. Kemudian kita hubungkan pada akhir dari output register. Nah, kita tunggu agak lama. Oke, nah, baru kita lakukan simulasi. Nah, fungsi logic analyzer ini apa? Fungsinya sebenarnya mirip dengan osiloskop, tetapi berfungsi untuk menganalisis fungsi-fungsi logika pada rangkaian elektronik, seperti contohnya register ini. Ya, kita klik capture, kemudian kita tunggu. Ya, kita tunggu hingga muncul bentuk timing diagram. Ya, sudah muncul, tetapi sepertinya tidak muncul lagi. Kita kecilkan nilainya hingga 1000 kali. Ya, ketika dikecilkan di 1000 kali sudah terlihat timing diagramnya, yaitu di sini terlihat yang bagian A0 terhubung pada clock, maka akan berdetak selama 1, 2, 3 selama 3 detik. 1, 2, 3. Sedangkan yang bagian bawah, yaitu bagian output, nilainya akan berdetak selama
3 detik itu 3 detik mati, 3 detik hidup. Dan ini adalah pada saat posisi feedback. Ya, ini adalah fungsi dari logic analyzer. Jadi jangan lupa tadi klik capture, kemudian tunggu, kemudian kita atur di bagian horizontal. Atau di capture resolution juga bisa, tapi kita atur display scale aja. Oke, itu adalah siso, rangkaian siso. Sekarang kita ke rangkaian SIPO atau serial in parallel out, yaitu rangkaian register yang memiliki satu inputan dengan banyak output. Biasanya fungsinya sebagai pembagi data. Biasanya ada di rangkaian bus pada rangkaian elektronik atau di motherboard komputer, biasanya ada rangkaian ini. Oke, kita jalankan simulasinya. Oke, kita coba yang non feedback terlebih dahulu. Kita D0 nya jadikan 1, clocknya kita jalankan sebanyak 3 kali. 1 0. Nah, ketika nilainya sudah 1, Q0 akan menjadi 1. Sekarang detakkan lagi, Q1 menjadi 1. Kita detakkan lagi, Q2 menjadi 2. Nah, jadi akan mengalami storing data atau distribusi data secara berurutan dari flip-flop yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika clock dijalankan lagi, maka register tidak mengalami storing data lagi atau sudah berhenti. Nah, bagaimana dengan yang feedback? Konsepnya sama seperti SISO, tetapi keluarnya saja yang paralel. Ya, Q0 menjadi 1, Q1 menjadi 1, Q2 menjadi 1. Sekarang ketika clocknya berdetak lagi, Q0 menjadi 0, Q1 menjadi 0. Nah, Q2 juga menjadi 0. Terus menerus seperti ini. Nah, bagaimana dengan timing diagramnya? Timing diagramnya sama, kita masukkan logic analyzer, hanya saja rangkaiannya cukup banyak. Ya, kita hubungkan yang pertama dengan clock, kemudian pin kedua kita hubungkan pada Q2, Q0 saja, Q2 saja. Kemudian Q1 kita hubungkan dengan Q1 pada pin nomor 3, dan kita hubungkan Q0 dengan pin yang terakhir. Atau nomor 4. Oke, sudah selesai. Kita lakukan simulasi. Ya, kita klik capture. Kita bisa, ya, kita tunggu saja. Kita tunggu hingga muncul timing diagramnya. Ya, mungkin tidak terlihat. Biar terlihat, kita ubah di sini dan kita ubah hingga ke 1000 kali. Oke, di sini terlihat jelas sekali bagaimana penggeseran itu terjadi. Nah,
ketika sampai di Q2, maka akan terjadi nyala LED atau nyala logic probe selama detik pertama. Kemudian detik kedua baru yang keadaan high itu adalah Q1. Kemudian yang mengalami yang detik ketiga yang menyala adalah Q0. Kemudian selanjutnya setelah berdetak lagi, Q2 mulai low atau turun. Kemudian berlanjut Q1 mulai low, kemudian Q3 mulai low, dan begitu seterusnya. Dan inilah hasil dari timing diagram pada rangkaian SIPO atau serial in parallel out. Nah, sekarang kita coba pada rangkaian PISO atau parallel in serial out. Ya, bagaimana rangkaian PISO bekerja? Rangkaian PISO itu adalah rangkaian yang memiliki banyak input, tetapi outputnya berjumlah satu. Fungsinya yaitu untuk memusatkan pada satu output saja. Biasanya terletak pada rangkaian di motherboard komputer itu ada. Oke, yang di sini yang divariasikan yaitu kita coba ketika shift load dan datanya sama-sama 0. Kita nyalakan di 0 dahulu, kemudian clocknya kita jalankan. Oke, kemudian D1 dinyalakan, clocknya kita jalankan. Kemudian D2 kita nyalakan, clocknya kita jalankan. Nah, berarti key-nya jalan. Berarti ketika shift load dan data ini tuh nilainya 00, shift register berjenis PISO tetap berjalan. Oke, kita jadikan 0 semua. Oke. Sekarang kita nyalakan shift load-nya. Kemudian D0-nya kita nyalakan. Nah, bagaimana hasilnya? Oke. Di clock-nya dijalankan. Clock-nya dijalankan. Oke. Nah, ketika shift load-nya itu nilainya 1, data I-nya 0, ternyata key-nya tidak berjalan. Oke, sekarang shift load-nya dimatikan dan datanya dihidupkan, data I-nya. Kita jadikan 0 semua. Kemudian D0-nya kita jadikan 1, clock-nya jadikan 1. Didetakkan lagi. Ya. D1-nya dinyalakan. Clock-nya dinyalakan, D2-nya dinyalakan, clock-nya didetakkan. Nah, nilai key menjadi 1. Jadi ketika data in masuk, nilai key menjadi 1. Oke, sekarang jadikan 0 semua. D1, D2, D0 dimatikan, clock-nya dinyalakan hingga key-nya menjadi 0 kembali. Sekarang kita jadikan shift load-nya 1, datanya 1. Oke, sekarang D0-nya dinyalakan, clock-nya dinyalakan. Oke, D1 dinyalakan, clock-nya dinyalakan. D2 dinyalakan, clock-nya dinyalakan.
lagi, nyalakan lagi. Nah, nilai key menjadi 1. Nah, dapat disimpulkan nilai shift dan load, nilai pada rangkaian ini, rangkaian PISO atau pada rangkaian serial out, nilai key ini tidak akan menjadi 1 atau tidak akan berjalan ketika nilai shift load-nya 1, data in-nya 0. Jadi ketika register ini akan berjalan, nilai shift load harus 1100 atau data in-nya 1, shift load-nya 0. Ketika shift load-nya 1, data in-nya 0, maka rangkaian ini tidak berjalan. Oke, sekarang kita ke rangkaian register terakhir, yaitu rangkaian PISO. PIPO. Ini adalah rangkaian PIPO. Ya, langkahnya yang pertama adalah D0-nya dinyalakan dahulu, kemudian clock-nya dijalankan. Oke, sudah menjadi 1. Sekarang kita nyalakan D1. Clock-nya dijadikan 0 lagi, dinyalakan, menjadi 1 nyala. Sekarang D2 dinyalakan, clock-nya dijalankan, G2 menjadi nyala. Nah, dari sini dapat disimpulkan nilai D0 dan G0, D1, G1, D2, G2 nilainya akan terstorage atau akan dihubungkan ketika clock-nya berjalan. Seperti umumnya di rangkaian ini ada pada motherboard, microcontroller, microprosesor, EEPROM juga ada. Oke, terima kasih. Sekian tentang register. Selamat melakukan simulasi, semoga berhasil.